Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan Microsoft Word. Jadi Microsoft Word itu sendiri ya merupakan bagian dari Microsoft Office yang digunakan sebagai pengolahan kata. Nah, di dalam Microsoft Office itu ada banyak jenisnya. Ada Excel ya, ada namanya Microsoft Excel, PowerPoint ya, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi fokus kita hari ini adalah bagaimana mahasiswa sekalian bisa mengenal Microsoft Word itu sendiri sebelum kita mengoperasikannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, untuk menampilkan Microsoft Word, Anda bisa menggunakan icon-icon yang ada di desktop. Misalkan ini adalah desktop saya, di sini ada icon Microsoft Word 2013, maka untuk menampilkan Microsoft Word cukup dengan kita menekan 2 kali atau kita klik 2 kali icon Microsoft Word. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Oke, ini langsung loading, kemudian Microsoft Word-nya terbuka. Kita menunggu sejenak. Nah, sekarang setelah Microsoft Word terbuka, ya, kita bisa memilih namanya blank dokumen atau artinya blank dokumen ini adalah dokumen kosong. Tinggal kita klik satu kali ya. Kemudian nanti akan tampil tampilan dari dokumen kita itu sendiri. Nah, selain melalui desktop, kita juga bisa mengaksesnya melalui Windows kita. Jadi kita ke Windows ya, di bagian pojok kiri dari laptop kita. Kemudian kita klik. Nah, sekarang Anda tinggal mencari mana yang merupakan Microsoft Word ya. Jadi, punya saya sudah ada ini Microsoft Word. Kemudian Anda juga bisa mengaksesnya di sini. Anda tinggal cari Microsoft Office ya. Kita cari Microsoft Office. Nah, ini dia. Microsoft Office 2013. Kita klik, ada banyak bagian di dalamnya ya. Nih, ada Excel ya. Ada banyak tuh. Dan yang akan kita gunakan adalah Microsoft Word. Nah, letaknya di paling akhir, kita tinggal klik 2 kali lagi ya. Maka tampilan yang tadi kita tinggal pilih yang blank dokumen ya. Kita pilih yang blank dokumen. Nah, sehingga muncul tampilan seperti itu. Nah, inilah tampilan dari Microsoft Word kita yang mana ada istilah-istilah yang harus Anda pahami ya. Mulai dari bagian atas ini namanya title bar atau judul ya. Kemudian yang ini ya, mulai dari file, home dan seterusnya, ini namanya menu bar. Kemudian yang di bawah icon-icon yang di bawah ini namanya toolbar ya. Kemudian yang paling bawah ini namanya status bar. Nah, mengenai fungsi-fungsi dari icon-icon ini, insya Allah saya akan jelaskan satu persatu. Nah, kita mulai dari file itu sendiri. Kita buka file, ya. Kemudian di dalam file itu sendiri muncul ada new, ya. New itu berarti kita membuka dokumen baru atau dokumen yang lain lagi, ya, yang baru yang akan kita masukkan kata, ya, atau tulisan-tulisan di dalamnya. Nah, selain menggunakan icon yang ini atau fitur yang ini, kita bisa menggunakan Ctrl N untuk membuka dokumen yang baru. Kemudian selanjutnya adalah Open. Open itu digunakan untuk membuka ya dokumen-dokumen kita yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh misalkan yang ini, mulai dari RPS, soal Meet dan lain sebagainya ya. Kemudian ada Save. Nah, Save itu sendiri berguna untuk menyimpan dokumen kita. Kemudian ada Save As. Nah, Save As itu adalah kita menyimpan dokumen kita yang belum dinamai atau tidak kita ingin mereplika atau kita ingin menggandakan dokumen yang sudah ada menjadi nama dokumen yang lain atau yang berbeda, maka kita save as. Kalau save tadi
itu fungsinya adalah untuk menyimpan saja. Kalau save as itu kita menduplikasi dokumen yang sudah ada, atau ya kita menyimpan file yang belum pernah tersimpan sebelumnya di komputer kita. Kemudian selanjutnya adalah print, ya fungsinya adalah untuk mencetak dokumen, ya di ini tampilan print, ya. Kemudian ada share untuk berbagi, kemudian ada export, kemudian yang ini adalah untuk kita keluar, ya, atau untuk close. Kita kembali ke home. Setelah itu kita masuk pada home. Nah, di dalam Microsoft Word kita akan sering bermain di home. Nah, kenapa? Di dalamnya banyak pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan pengolahan kata. Mulai dari paste. Paste itu adalah uh, untuk menyalin, ya, atau untuk menempelkan uh, kata atau kalimat yang telah kita salin. Oke, itu adalah paste. Ini cara cepatnya, selain menggunakan icon toolbar yang itu, kita bisa menggunakan yang ini, ya. Yang di bawahnya ketika saya klik ini muncul paste, itu Ctrl V. Oke. Selanjutnya di sini ada cut. Nah, cut itu sendiri berfungsi untuk memotong dokumen atau untuk menyalin dokumen, ya. Perbedaannya dengan copy, kalau cut dia kalimat atau kata yang di copy itu langsung terhapus di tempat asalnya. Nanti kita akan tempel atau kita akan salin di tempat yang kita inginkan. Tetapi kalau copy berarti kita menggandangkan, ya. Kita akan menyalin kata atau kalimat yang kita salin tersebut. Kemudian yang ini namanya format pointer. Nah, format pointer itu digunakan untuk mengcopy format atau pengaturan di dalam dokumen kita. Jadi kalau ada pengaturan-pengaturan tertentu, kita tinggal copy formatnya, ya. Kemudian selanjutnya di sini ada font. Nah, font itu berfungsi untuk merubah jenis huruf, ya. Kemudian ada font size, ya, berfungsi untuk mengubah ukuran huruf, ya. Kemudian ada bold, berfungsi untuk menebalkan teks. Kemudian ada italic, berfungsi untuk memiringkan teks. Kemudian ada U, berfungsi untuk memberi underline atau garis bawah. Cara cepatnya sebenarnya cukup gampang. Anda tinggal melihat di bawah. Tuh lihat, ada Ctrl plus U. Yang ini muncul juga Ctrl plus I. Artinya kita tekan tombol Ctrl secara bersamaan dengan huruf I. Kemudian yang ini kita tekan tombol Ctrl secara bersamaan dengan B. Maka dokumen kita akan menjadi bold. Kemudian yang akan sering kita pakai adalah ini juga, ya, namanya subscript, ya, atau kita membuat tanda di bawah. Kemudian yang ini pangkat, ya, namanya superscript. Tadi kalau sub itu di bawah, kalau di atas itu namanya super, ya. Cara cepatnya Anda tinggal lihat sana, ada Ctrl plus Shift plus tambah yang dilakukan atau ditekan secara bersamaan. Kemudian yang ini itu adalah untuk meningkatkan ukuran huruf. Oke? Kalau yang ini, ya, namanya decrease font size, itu berfungsi untuk menurunkan ukuran huruf. Nah, yang paling penting juga adalah yang ini, namanya kita mengubah bentuk teks. Jadi ada banyak di sini, ada namanya. Jadi kalau yang ini kita mengubah teks atau kalimat yang mana di kalimat pertamanya itu huruf besar. Kalau yang ini huruf kecil semua, kalau yang ini huruf besar semua, kemudian yang ini setiap kata di awal kata itu huruf besar, kemudian yang ini variatif, ya. Nah, yang akan Anda sering gunakan mungkin yang 4 ini. Kalau yang ini
agak jarang, bahkan untuk dokumen-dokumen ilmiah itu tidak pernah menggunakan bagian yang terakhir ini. Nah, selanjutnya yang ini, ya, ini kita menghapus format, ya, semua format yang ada atau pengaturan-pengaturan yang ada. Kemudian yang ini digunakan untuk membuat efek pada kata kita. Kalau yang ini membuat highlight, ya, atau pewarnaan pada kata atau kalimat yang kita buat. Yang ini merubah warna huruf, ya. Jadi ini digunakan untuk merubah warna huruf. Kemudian selanjutnya kita kenal juga namanya ini numbering, ya. Jadi semuanya ini adalah numbering. Ini ada banyak jenisnya, Anda tinggal buka. Ada yang menggunakan lingkaran dan lain sebagainya. Kemudian yang ini, ya, ini numbering library. Anda bisa lihat ada yang menggunakan kurung dan lain sebagainya. Anda tinggal pilih sesuai dengan selera atau aturan yang digunakan. Kemudian paling bawah ini berkaitan dengan tata letak kata atau kalimat yang ada pada dokumen kita. Yang ini berarti artinya left atau Ctrl L. Artinya kata, ya, atau kalimat yang ada pada dokumen kita rata kiri, ya. Jadi bagian kiri itu rata, ya, lurus. Kalau yang ini rata tengah, artinya terpusat di tengah untuk kata atau kalimat yang kita tulis. Kemudian yang ini rata kanan, artinya kalimat tersebut atau kata tersebut bagian kanan itu dia lurus atau rata, ya. Kemudian yang ini adalah rata kiri kanan, ya. Cara cepatnya Anda tinggal tulis, Anda tinggal tekan secara bersamaan Ctrl plus J atau Ctrl J. Kemudian yang ini kita gunakan untuk membuat spasi, ya. Spasi antar kalimat, spasi antar paragraf dan lain sebagainya, ya. Jadi ini ada banyak manfaatnya. Nah, kemudian selanjutnya yang ini, ya, kita memberi warna, ya. Kemudian yang ini digunakan untuk mengurutkan, ya, dari, ya, ini boleh kita sort by, ya, dari A ke Z atau Z ke A atau berdasarkan numbering juga boleh, ya. Jadi ini terserah, kita akan tinggal pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya adalah ini. Yang ini digunakan untuk border, ya, atau kita membuat tabel-tabel dan lain sebagainya. Maka yang akan kita gunakan adalah borders. Lalu yang ini gunanya untuk apa? Ya, bagian ini digunakan untuk, ya, heading. Heading itu apa? Heading itu adalah judul, ya, atau sub-sub judul. Jadi ada heading 1, heading 2 dan seterusnya. Heading 1 itu misalkan judul utama, kemudian heading 2 adalah subjudul, kemudian heading 3 adalah sub-sub judul dan seterusnya. Jadi ini kita gunakan yang ini, ya. Tinggal kita pilih. Kemudian yang ini find atau Ctrl F, ya. Ini gunanya untuk mencari kata di dalam dokumen, ya. Kemudian replace ini kita mengganti kata di dalam dokumen. Kemudian yang ini select, ya. Ada select all, ya. Kita memilih atau menandai, ya, teks di dalam dokumen, ya. Kalau select all itu tinggal Ctrl A, ya. Kemudian select object, kita tinggal arahkan kursor kita. Kemudian select all text, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, insya Allah pada Microsoft Word ini yang akan Anda sering gunakan adalah yang ini, ya, di bagian home. Selain itu, yang akan sering digunakan pula menu bar insert. Nah, di dalam insert, ya, jadi insert itu kebanyakan digunakan untuk kita memasukkan objek di dalam dokumen. Baik itu mulai dari gambar, kemudian mulai dari foto, video, ya. Kemudian kita memasukkan apa namanya? Kita memasukkan tabel, kita memasukkan grafik, kita memasukkan shape, ya. Kita bisa lakukan dengan menggunakan insert, ya. Jadi di sini ada cover page, ya.
artinya cover berarti sampulnya, kemudian blank page ya. Kemudian ini break page, page break ini digunakan untuk memisahkan antara halaman sebelumnya dengan halaman yang sesudah. Nah, ini sangat penting atau akan kita gunakan di dalam dokumen guna memberikan penomoran secara berbeda di dalam Microsoft Word. Misalkan bagian atas itu menggunakan angka Romawi, kemudian pada halaman-halaman berikutnya dia menggunakan bilangan asli 1, 2, dan seterusnya. Itulah fungsi dari page break. Nah, selanjutnya table. Table itu berkaitan dengan kita membuat tabel ya. Jadi kita tinggal memasukkan tabel kita mau berapa, misalkan 5 kali 3, 5 kali 2, dan seterusnya. Di dalam tabel itu sendiri ada pengaturan-pengaturannya yang insya Allah kita akan bahas tersendiri. Kemudian ada di sini picture. Nah, picture itu sendiri digunakan untuk memasukkan gambar. Ya. Kita gunakan untuk memasukkan gambar. Jadi tinggal kita pilih gambar mana yang ingin kita masukkan di dalam dokumen kita. Kemudian ini picture online, artinya berarti ketika kita sedang terkoneksi dengan internet, maka bisa kita mencari gambar-gambar yang online. Kemudian shape. Shape ini ada banyak ya. Jadi kalau Anda ingin membuat struktur organisasi misalkan ya, atau Anda membuat karya-karya di Microsoft Office, maka Anda cukup menggunakan shape. Kemudian selanjutnya ada smart art. Nah, di dalam smart art ini ada banyak yang bisa kita gunakan ya. Ini kita menggunakan struktur-struktur ya, kita membuat tampilan-tampilan, kita membuat tabel-tabel yang menarik, kita bisa menggunakan smart art. Smart art ini sudah ada ya, sudah ada atau sudah jadi. Jadi kita tidak perlu mendesain lagi di sini. Kalau di shape tadi kita harus mendesain, kita buat sendiri garis-garisnya dan lain sebagainya, tetapi kalau untuk di smart art sudah ada yang jadi ya, tinggal Anda pilih mana yang sesuai dengan selera Anda ya. Ini ada banyak pilihannya. Oke, selanjutnya ada chart. Nah, chart ini kita membuat grafik ya, atau diagram. Ada namanya diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran ya, ada area, scatter plot ya, dan lain sebagainya. Dan ini insya Allah juga akan dibahas secara detail di video-video berikutnya. Kemudian ada screenshot ya. Kemudian ini agak jarang kita gunakan. Ini kita masukkan video. Kemudian yang ini kita melakukan hyperlink. Hyperlink itu sendiri artinya apa? Di dalam dokumen kita coba hubungkan dengan dokumen yang lain yang berada di luar dokumen tersebut. Atau kita melinkkan. Jadi tidak susah-susah lagi, misalkan Anda harus mencari lagi dokumennya, tetapi cukup buat linknya, kemudian ketika diklik maka dokumen tersebut langsung terbuka. Ya. Kemudian yang ini agak jarang kita gunakan. Kemudian yang ini digunakan untuk membuat komentar di file Word Anda. Kemudian yang ini header ya, membuat penomoran ya. Jadi ini headernya memberikan nama ya di bagian atas ya. Kemudian ini footer memberikan tulisan di bagian bawah. Kemudian ini page number, ini penomoran, nomor halaman, ada top, button, ada page margin, dan seterusnya. Kemudian yang ini memberikan text box atau kita memasukkan kotak ya yang nantinya akan diisi kalimat-kalimat. Yang ini juga jarang dipakai ya. Kemudian yang ini word art. Word art itu kita membuat tampilan ya atau kata atau kalimat di dalam Word kita lebih menarik, lebih berwarna dan lain sebagainya. Oke, untuk yang ini agak jarang digunakan. Yang ini equation itu digunakan untuk menulis rumus-rumus matematik. Ada equation ya. Anda tinggal pilih, ada banyak. Pilihannya di sini namanya insert new equation ya. Kalau Anda ada tulisan-tulisan matematik, maka Anda carinya di equation. Nah, ini juga sama, ini akan ada simbol-simbol matematik, simbol-simbol fisika dan lain sebagainya, mulai alfa, beta, gamma dan seterusnya ya. Itulah tools-tools yang ada pada menu insert.
Selanjutnya kita masuk pada desain, ya. Di dalam desain itu biasanya berkaitan dengan desain tampilan, tetapi ini agak jarang kita gunakan. Paling kita akan menggunakan namanya watermark, ya. Watermark itu adalah memberikan catatan atau tulisan-tulisan atau gambar-gambar di balik tulisan kita. Kemudian ada page color, ya, memberikan warna color, kemudian page border, atau kita memberikan tanda pada sekeliling dokumen kita, ya. Jadi untuk desain hanya itu yang bisa kita jelaskan. Nah, yang terpenting lagi di dalam Microsoft Word itu adalah page layout. Nah, di page layout ini berkaitan dengan pengaturan dokumen, mulai dari margin, ya. Jadi margin itu ukuran batas kiri, kanan, atas, bawah. Ada normal, ya, Anda tinggal masukkan. Nanti kalau 4433 berarti kita menggunakan namanya custom margin. Kita tinggal masukkan secara manual. Kemudian selanjutnya adalah orientation. Nah, ada portrait, ada landscape. Kalau di portrait, artinya dia vertikal. Kalau dia landscape, artinya dia horizontal. Ya, jadi Anda tinggal lihat, oh ada yang berdiri ke atas, ada yang ke samping. Itu kita bisa atur di orientation. Kemudian selanjutnya size. Size ini berkaitan dengan ukuran kertas yang digunakan. Ada 4, ya, ada legal, ada letter, dan lain sebagainya. Kemudian columns. Nah, kolom itu sendiri berkaitan dengan banyaknya kolom di dalam dokumen kita. Ada yang 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Nah, yang ini sama dengan tadi, kita bisa menggunakan namanya break page atau next page dan seterusnya. Ini berkaitan dengan pengaturan nomor halaman, ya. Kemudian ada line number, ya. Kemudian yang ini, kalau ini agak jarang kita gunakan. Nah, yang ini, ya, yang ini line spacing namanya, digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf sebelum atau sesudah. Jadi misalkan ini berarti 0, jaraknya 0, ya. Artinya tinggal menyesuaikan dengan spasi yang ada. Kalau spasi 1 berarti jaraknya hanya 1, kalau spasi 2 berarti jaraknya 2, kalau spasi 1,5 berarti jaraknya 1,5. Sama halnya juga after ini. Nah, kalau yang ini, ya, digunakan untuk mengatur posisi gambar. Jadi ketika Anda sudah memasukkan gambar pada insert, dari di sini misalkan kita masukkan gambar, maka posisinya ini bisa berfungsi, ya. Sebagai contoh misalkan begini. Saya masukkan gambar dulu deh. Saya pilih salah satu gambar yang bisa kita masukkan di dalam insert, ya. Kita insert, kita coba masukkan, kemudian kita atur. Oke, saya coba pilih, ya, gambar yang bisa kita insert masuk ke dalam. Oke, sebagai contoh misalkan ini, coba kita insert masuk, kita masukkan di dalam teks. Oke, agak sedikit berat karena memang dokumennya agak besar, ya. Kita sedikit menunggu. Nah, sepertinya dokumennya sudah ada, ya. Nah, yang ini, ya, kemudian kita masuk ke page layout kembali. Nah, position itu langsung aktif, ya. Artinya itu mengatur posisi dari gambar. Boleh di atas, kemudian di tengah, ya. Ketika ini langsung lari ke tengah, ketika ini tengah samping, kalau ini tengah bagian kanan, dan seterusnya. Ini paling, kalau kita pilih yang itu maka letaknya di paling bawah, ya. Ini kemudian sama juga wrap text, ya. Ini wrap text ini artinya kita menempatkan teks-teks itu di depan, di belakang dari suatu teks yang lain, atau di belakang gambar dan lain sebagainya. Sama juga dengan yang ini, kita membawa gambar itu di belakang teks, ya, atau di depan teks. Ini ada, kalau forward itu berarti di depan teks, kalau backward itu di belakang teks. Ini juga sama, kemudian seterusnya. Kalau ini untuk membuat rotasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada reference. Oke. Kalau di reference, maka di dalam menu ini yang akan kita jumpai adalah terkait dengan
memasukkan nama tabel secara otomatis, memasukkan nama gambar secara otomatis, memasukkan referensi secara otomatis, kita membuat footnote, catatan kaki secara otomatis dan lain sebagainya. Itulah manfaat dari reference, ya. Jadi di sini ada footnote, kemudian ada tabel konten, ada kita memasukkan sitasi atau kutipan yang ini nanti kita akan menampilkan kutipan-kutipan kita. Kemudian yang ini kita akan membuat caption dari gambar kita dan lain sebagainya, ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mailing. Nah, mailing ini berkaitan dengan surat menyurat, ya, pengiriman surat dan lain sebagainya. Tetapi ini jarang sekali. Bahkan saya pribadi saya belum pernah menggunakan mailing ini. Kemudian selanjutnya ada review. Nah, di dalam review ini berkaitan dengan membuat komen, merubah bahasanya, ya, kemudian mendefinisikan spelling dan lain sebagainya, ya. Yang ini berkaitan dengan kita menandai dokumen-dokumen kita. Kemudian selanjutnya adalah view. View ini berkaitan dengan tampilan dari Microsoft Word itu sendiri. Nah, rule ini berarti garis yang ini, ya. Kita tinggal centang. Ini sudah centang, makanya ada. Kalau saya hilangkan centangnya, maka yang tadi itu hilang, ya. Kalau ini kita buka, maka ada rule ini. Ini namanya grid line, ya. Grid line itu kita membuat kotak-kotak di dalamnya. Kemudian ini navigasi pen. Jadi nanti ada navigasi. Ketika misalkan ada heading 1, heading 2 dan seterusnya, untuk bisa memudahkan Anda membuka dokumen tersebut, maka Anda cukup menampilkan navigasi pen. Artinya ketika misalkan Anda membuat skripsi, supaya Anda tidak susah di mana letaknya masing-masing, setelah Anda heading, maka Anda cukup melihatnya di sini, ya. Anda cukup melihatnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah format. Nah, biasanya format ini muncul tergantung pada, saya coba perbaiki dulu yang ini. Oke, saya hilangkan. Nah, format ini muncul tergantung pada insert yang kita masukkan. Kalau yang ini insertnya adalah gambar, maka format yang akan muncul adalah gambar. Kalau misalkan, ya, yang kita masukkan adalah tabel, misalkan saya coba buat tabel, ya. Misalkan kita buat tabel. Oke. Misalkan tabelnya seperti ini, maka ketika ini kita tekan, ya, kita klik di sini, maka yang akan muncul adalah format untuk tabel, mulai dari desain, layout, dan lain sebagainya. Jadi itu akan muncul secara otomatis. Nah, untuk tugas Anda hari ini, saya meminta Anda, ya, menulis di Microsoft Word Anda dokumen apa saja, kalimat apa saja, atau tugas yang saya berikan minggu lalu yang ditulis tangan, kemudian Anda ketik ulang di Microsoft Word. Untuk pengaturannya saya serahkan ke Anda, terserah Anda mau atur bagaimana. Nanti insya Allah minggu depan saya akan coba jelaskan bagaimana kita membuat pengaturan dokumen yang baik dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait satu hal saja dulu, yaitu terkait dengan kita menyimpan dokumen. Ya, tata caranya tadi Anda bisa lihat, kita tinggal klik file, kemudian kita save boleh atau save as boleh, karena ini merupakan file yang belum pernah kita simpan sebelumnya. Kita save as, kita klik, kemudian kita cari di mana kita mau letakkan. Misalkan saya letakkannya di dokumen, maka tinggal kita namai dokumen. Misalkan ini adalah latihan 1, ya. Kemudian kita save. Maka title barnya sudah berubah. Tadi tulisannya adalah dokumen 1, sekarang berubah menjadi latihan 1. Itulah tata cara bagaimana kita menyimpan file. Untuk selanjutnya, setelah kita menuliskan teks di dalam dokumen Word kita, maka kita cukup Ctrl S, atau kita bisa langsung save, klik save, atau kita menggunakan tools yang ini, ya. Kita tinggal klik tools yang ini. Oke, ya, saya ingatkan kembali untuk tugasnya hari ini, insya Allah di store sampai
malam nanti, ya, Anda membuat atau mengetik. Mohon jangan copy paste di internet dan lain sebagainya. Silakan Anda mengetik, kemudian Anda atur sendiri hurufnya, mau fontnya apa, ya, mau jenis hurufnya apa. Jadi saya persilakan ke Anda membuat atau mengetik, ya, kata sebanyak 2 halaman. Jadi cukup 2 halaman. Oke, saya kira pengenalan Microsoft Word pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Kita akan membahas tentang format dokumen. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.